Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang pendeta Melatok yang membahas tentang bahwa kutuk dosa itu tidak menular kepada anak. Jadi saya di sini untuk mari kita belajar firman Tuhan supaya saudara bisa paham apakah ada memang kutuk, apa memang tidak ada kutuk. Seperti kata Pak Melatok, tidak mungkin Tuhan bercabang lidah. Wah. Tidak mungkin Tuhan bercabang lidah. Tuhan mengatakan A, Tuhan mengatakan Z. Berarti ada pro and kontradiksi, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tidak diilhami oleh Tuhan atau tidak ada Roh Kudus, sekalipun saudara seorang pendeta, teologi, nonsen Bapak Ibu soal Alkitab ini. Alkitab ini pro and kontradiksi Bapak Ibu, sehingga orang ahli Taurat, orang Farisi cannot understand. Mereka tidak akan percaya ini, tidak paham Bapak Ibu. Karena isi Alkitab ini sangat-sangat pro and contradiction. Yang A bilang beda, yang Z bilang beda Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, saudara akan mengerti what is mean about the Alkitab ya. Pasti saudara akan paham apa isi di Alkitab suci ini. Mari kita akan bahas Bapak Ibu. Kenapa Pak Melatok berbicara bahwa kutuk itu tidak berjalan Bapak Ibu. Saudara jangan seperti ular ya. Seperti iblis. Iblis memakai ular Bapak Ibu. Ular itu, iblis itu Bapak Ibu, merayu kita, merayu manusia itu. Ngomongnya itu yang luar biasa Bapak Ibu. Menggairahkan. Seandainya iblis mengatakan soal kutuk, mungkin si Hawa tidak akan jatuh Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan memberikan kutuk, tertulis di sini Bapak Ibu, supaya saudara berhati-hati, be careful. Supaya saudara tidak sesuka hati berbuat dosa, makanya Tuhan kasih kutuk Bapak Ibu. Kutuk dan berkat itu mengalir 7 kali 7 sampai keturunan Bapak Ibu. Kalau saudara tidak putuskan itu mengalir seperti air. Itu firman Allah, bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Yeskiel 18 ayat 19. Inilah firman Tuhan yang diambil oleh Pak Melatok, sehingga Melatok berbicara bahwa kutuk itu tidak berjalan. Tetapi kamu berkata, Yeskiel 18 ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Memang betul kata firman Tuhan Bapak Ibu. Contohlah, orang tua saya melakukan dosa, perzinahan lah dulu contoh. Saya kan anaknya, udah besar. Apa yang dilakukan orang tua saya, itu tidak saya tanggung Bapak Ibu. Betul memang. Contoh lagi. Kalau contohnya lah, saya sudah besar. Orang tua saya ada Bapak Ibu. Contohnya saya melakukan dosa lah, dosa perzinahan lain. Orang tua saya pun tidak menanggung dosa saya. Karena dosa ini adalah ditanggung pribadi. Sendiri-sendiri. Dan masuk surga pun sendiri-sendiri Bapak Ibu. Dan masuk neraka pun sendiri-sendiri. Memang betul kata firman Tuhan. Ya. Baru mari kita ambil lagi Ulangan 24 ayat 16. Ini lagi yang diambil Bapak itu sehingga memperdalam bahwa kutuk itu tidak berjalan Bapak Ibu ya. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Haleluya, haleluya. Betul, memang betul Bapak Ibu. Bahwa contohnya lah
Kalau saya hari ini berdosa, hari ini ya dosa saya harus tanggung saya sendiri, Bapak Ibu. Memang betul firman Tuhan. Ya, betul. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Kontradiksi ya Bapak Ibu. Kontradiksi. Baru mari kita melihat 2 Samuel 11 Bapak Ibu. Seorang nabi Bapak Ibu kena kutuk, yaitu Nabi Daud Bapak Ibu. Ya, padahal firman sudah ada Bapak Ibu, sudah tertulis tadi kan, bahwa kesalahan orang tua tidak akan ditanggung oleh anak. Sudah tertulis Bapak Ibu, sudah ada buktinya Bapak Ibu. Tetapi kontradiksi di Samuel Bapak Ibu ya. Mari kita baca. Haleluya. Mari kita baca 2 Samuel 11 ayat 2 sampai seterusnya Bapak Ibu. Saya akan baca aja lah Bapak Ibu ya, supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan ini pro and kontradiksi ya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uriah orang Heti itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Jadi Daud ini Bapak Ibu melakukan dosa Bapak Ibu. Yang pertama itu mengambil istri orang Bapak Ibu ya. Mengambil istri orang. Baru yang kedua itu merancangkan pembunuhan Bapak Ibu. Jadi kalau saudara merancangkan pembunuhan itu hukuman mati Bapak Ibu ya. Merancangkan pembunuhan dan terjadi Bapak Ibu ya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uriah orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uriah menghadap Daud. Ketika Uriah masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab, tentang tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uriah, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uriah keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tapi Uriah membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba Tuhannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uriah tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uriah, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapakah engkau tidak pergi ke rumahmu? Wah, jadi si Daud ini sudah merancangkan sesuatu Bapak Ibu, supaya tidak ketahuan bahwa dia itu sudah berzina, sudah selingkuh Bapak Ibu. Jadi dia menyuruh Uriah ini pergi ke rumahnya supaya, maaf kata ya, kita sudah dewasa, tidur Bapak Ibu dengan istrinya supaya tidak terjadi. Jadi kalau si Uriah tidur sangat dengan istrinya kan lagi mabuk, pastilah melakukan ya. Tapi Uriah tidak melakukannya Bapak Ibu. Dia tinggal di istana Bapak Ibu. Jadi rencana si Raja Daud ini gagal. Karena dia gagal, dia merancangkan lagi Bapak Ibu supaya aman ya. Tetapi Uriah berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga Tuhanku Yoab dan hamba-hamba Tuhanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawaku, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uriah, tinggallah hari ini di sini, besok akan aku melepas engkau pergi. Jadi Uriah tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Wah, haleluya, haleluya Bapak Ibu ya. Pada waktu malam keluarlah Uriah untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hambanya Tuhannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uriah. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uriah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Wah,
Jadi si Raja Daud ini sudah merancangkan ini kejahatan yang kedua Bapak Ibu ya. Karena yang pertama sudah gagal ya. Yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ngeri banget sih ya. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati Bapak Ibu. Jadi Uria ini telah mati Bapak Ibu ya. Ngeri banget Bapak Ibu. Baru siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapakah kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu mencari istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi si Raja Daud ini seperti ini Bapak Ibu. Sebab tidak nampak oleh penatua atau orang lain, orang Israel Bapak Ibu. Raja Daud ngomong seperti ini. Kenapa kamu sudah tahu? Kenapa kau pergi gitu loh maksudnya. Supaya tidak nampak ketahuan Bapak Ibu. Kebusukan dia ya. Mari kita lanjut lagi Bapak Ibu. Supaya saudara paham. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 24. Tuhan mengutus Nathan. Haleluya, haleluya. Jadi kebusukan Raja Daud ini sangat-sangat lengkap Bapak Ibu. Macam pemain film Bapak Ibu ya. Tidak ketahuan. Bagus Bapak Ibu dia bikin film ya. Sampai si rumah tidak tahu kejahatan dia Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Maha tahu Bapak Ibu. Dia watching kita every day. 24 hours Jesus watching you and me. Ya kan? Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Engkaulah orang itu ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Wah, luar biasa Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kamu kurang istri, bilang sama saya akan bagi. Jangan ambil istri orang, suami orang Bapak Ibu ya. Itu kata Tuhan ya. Kalau mau kurang cari yang masih perawan itu masuknya ya. Jangan istri orang yang kau ambil ya kan. Rumah tangga orang kau rusaki gitu ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, berkefur ya yang menonton channel ini. Jangan suka hancuri rumah tangga orang ya. Kalau mau carilah yang apa ya, yang single ya. Atau masih saya masih jomblo. Ya promo lah ya kan. Promo ya kan Bapak Ibu. Haleluya.
Mari kita sambung lagi Bapak Ibu perbantuan ini ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Het itu untuk menjadi istrimu. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ini adalah kutuk Bapak Ibu ya. Apa kata firman Tuhan tadi? Pedang tidak akan menyingkir. Ini namanya kutuk. Haleluya. Seorang nabi saja kena kutuk Bapak Ibu karena melakukan dosa, apalagi I and you. Ya, simpen Bapak Ibu ya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan akan kasih malapetaka dari keluarganya sendiri Bapak Ibu. Ya. Ngeri banget, ngeri. Hukumannya Bapak Ibu ya. Hukumannya ngeri banget Bapak Ibu ya. Supaya saudara paham. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, Raja Daud melakukannya diam-diam. Tuhan membalasnya terang-terangan Bapak Ibu. Ngeri, betapa malunya Bapak Ibu. Ngeri firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Wow, udah ada hukumannya Bapak Ibu. Ya, anak sudah lahir yang tidak ada dosa bisa kena hukum gara-gara orang tuanya, gara dosa orang tuanya Bapak Ibu. Ini Pak Melatok, firman Tuhan ini baca dong Pak. Jangan mengkritisi orang lain, sibuk kan, sehingga lupa firman Tuhan, lupa membenahi firman Tuhan ya. Mari lagi kita baca Bapak Ibu. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anaknya yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud sehingga sakit. Wow. Ngeri ya, yang tidak berdosa Bapak Ibu. Padahal tadi firman Tuhan yang kita baca sebelumnya mengatakan bahwa dosa ayah tidak akan ditanggung anaknya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Wow. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepadanya, pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup engkau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawab Daud ini Bapak Ibu.
Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Wow, luar biasa firman Tuhan. Jadi Raja Daud ini Bapak Ibu berpuasa supaya anak ini bisa hidup. Kalau Tuhan bilang iya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada excuse ya Bapak Ibu. Supaya saudara berhati-hati melakukan dosa Bapak Ibu ya. Kenapa Tuhan kasih kutuk ya? Supaya saudara berhati-hati melakukan sesuatu. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud mengubur hati Betseba istrinya, ia mengampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo. Jadi anak yang hasil dari apa itu Bapak Ibu, meninggal Bapak Ibu ya. Kalau Salomo ini ya, dengan direstui oleh Tuhan ya. Baru mari kita baca Bapak Ibu 2 Samuel 16 ayat 22 Bapak Ibu. Kutuk berjalan Bapak Ibu. Haleluya. 2 Samuel 16 ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Wow. Ini fakta Bapak Ibu ya, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini fakta. Karena itu saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta Mel Atok, kasihlah sisa waktumu di kamar untuk belajar Alkitab suci ini supaya Bapak paham, karena tidak gampang untuk mengerti firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini pro and kontradiksi Bapak Ibu. Jadi harus diurapi Tuhan supaya saudara bisa paham. Karena itu saya berbicara hari ini bahwa kutuk ada Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak saudara yang menonton channel saya ini dan Pak Melatok, kalau saudara memiliki kutuk Bapak Ibu, kutuk apapun itu, mau kutuk dosa apa, atau kutuk penyakit apa, saudara akan putuskan. Putuskan Bapak Ibu. Putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Makanya terciptalah firman Tuhan bahwa terkutuklah yang di kayu salib. Karena kutuk kita lah yang ditanggungnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada kutuk kita, ngapain Yesus? Ada firman Tuhan berbicara bahwa terkutuklah yang di kayu salib. Karena ada ya kutuk manusia Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ada, terkutuklah yang di kayu salib. Karena kutuk kita lah yang ditanggungnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membatalkan kutuk, berdoalah kepada Yesus Kristus. Karena dialah sumber segala sumber untuk memutuskan segala kutuk. Karena kutuk dan berkat mengalir seperti air yang mengalir Bapak Ibu, 7 kali keturunan. Kalau berkat is never mind ya. Oke aja mengalir ya kan. Tapi kalau kutuk Bapak Ibu, aduh janganlah ya Bapak Ibu. Kalau boleh hari ini diputuskan Bapak Ibu, supaya anak kita atau cucu kita tidak mengalaminya. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.